Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik. Dan saya Ferdian Jaya. Di sini kami akan menjelaskan cara menggunakan multitester. Ya, sebelum kita menggunakan multitester, alangkah baiknya kita mengetahui dulu arti dari multitester. Multitester adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan atau resistansi suatu komponen elektronika. Multitester biasa juga disebut dengan avometer. Ya, adapun bagian-bagiannya, yaitu yang pertama papan skala, yaitu papan untuk membaca hasil pengukuran yang terdapat skala-skala, yaitu yang pertama hambatan dengan satuan ohm, di bawahnya ada tegangan untuk tegangan AC dan tegangan DC, lalu di bawahnya ada DC miliampere untuk mengukur arus. Nah, lalu di sini ada jarum penunjuk, yaitu jarum yang akan menunjuk besaran yang diukur. Lalu di sini ada skrup untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk. Untuk mengatur jarum penunjuk dengan cara memutar skrupnya ke arah kanan atau ke kiri dengan obeng. Lalu di sini ada yang namanya adjustment, yaitu fungsinya untuk mengatur jarum penunjuk pada angka 0 sebelum multitester digunakan. Lalu di sini ada lubang negatif, yaitu lubang sebagai tempat masuknya probe hitam berwarna hitam. Lalu di sini ada lubang positif, yaitu untuk sebagai tempat masuknya probe positif yang warna merah. Lalu yang tengah sini ada yang namanya selektor, yaitu untuk mengatur posisi pengukuran dan batas ukurnya. Nah, untuk posisi pengukuran dan batas ukur akan dijelaskan teman saya, Muhammad Torik. Bisa kita lihat di sini ada tulisan DC volt. DC volt itu sendiri adalah arus searah. Sini ada batas pengukurannya 205 volt, 1000 volt, sampai 10.000 volt. Dan ada di sini ohm, itu hambatan untuk mengukur sebuah komponen. Di sini ada batas ukurnya 1 kali, kita lihat 1 kali, 10 kali, 100 sampai 100K, itu 100.000. Dan di sini bisa kita lihat DC miliampere. DC miliampere itu untuk mengukur mili dari tegangan DC. Di sini batas ukurnya 100 miliampere, 2,5 miliampere, 25 miliampere, dan 500 miliampere. Terus di sini juga ada AC volt, ya. AC volt, batas ukurnya ada dari 10 volt, 50 volt, 250 volt, sampai 1000 volt. Nah, lalu kita akan mengukur komponen listrik yang pertama, yaitu resistor. Ya. Fungsi resistor. Fungsi resistor yaitu untuk hambatan arus dengan satuannya ohm. Jadi sebelum mengukur kita pasang probe-nya dulu. Probe hitam ke negatif, lalu probe merah ke positif. Ya, seperti ini. Ya. Karena kita ukur resistor dengan satuan ohm, maka memutar ke ohm, pada posisi ohm. Ya, sebelum mengukur kita lakukan kalibrasi Terlebih dahulu. Ya, dengan cara menempelkan probe negatif ke positif. Ya. Bisa kita lihat ini jarum lebih dari 0, maka kita atur dan menggunakan adjustment. Ke posisi 0. Ya sudah. Bisa kita lihat. Sudah ke posisi 0. Ya. Maka kita langsung saja mengukur resistornya. Tapi sebelum mengukur kita hitung dulu resistornya. Itu di sini ada coklat, hitam, emas. Nah, artinya yang pertama coklat itu bernilai 1, yang kedua hitam bernilai 0, lalu yang ketiga ini bilangan pengali, yaitu 10 pangkat 0. Ya,
yang terakhir toleransi, yaitu emas sebesar 5%. 5%. Jadi besar resistor ini adalah 10 ohm dengan toleransi 5%. Ya, semoga kita ke kali 1 karena hambatan masih kecil. Ya. Ya, jarum menunjukkan angka 9,5. 9,5. Iya. Maka resistor ini masih bagus karena masih berada pada toleransinya, yaitu sebesar 5%. Selanjutnya kita akan mengukur kapasitor elko atau yang biasa disebut dengan elko. Kapasitor sendiri merupakan suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik dalam suatu waktu sementara. Ya, di sini kita akan menguji. Kita di sini ada yang bergaris tanda negatif, artinya kita tempelkan probe hitam ke negatif, lalu probe yang merah ke positif. Sebelum kita ukur kali 1000. Kali 1000 karena di sini ya bisa kita lihat di situ tidak jalan, berarti kapasitor ini sudah rusak. Karena jika masih bagus, jarum penunjuk akan ke angka tertentu lalu akan kembali lagi. Ya, berikutnya kita akan mengukur transistor. Fungsi dari transistor ini sendiri sebagai penguat arus listrik. Di sini ada 2 transistor yang kita akan mencari tahu yang mana NPN dan PNP. Pertama-tama putar selektor ke arah 1 kali. Lalu tempelkan probe merah ke kaki yang tengah basis. Nah, Jarum ke kaki si kanannya atau kirinya. Jika jarum bergerak, itu tandanya ini transistor PNP. Jika kita ingin mencari tahu lebih benarnya, di sini ada untuk menguji PNP atau PNP. NPN-nya. Oh iya, sebelum itu putar dulu selektor ke bus. Nah, jika bunyi seperti tadi, itu tandanya benar. Di sini tertulis PNP. Selanjutnya transistor NPN. Kita lihat apa bergerak. Ya. Nah, putar dulu 1 kali. Bergerak, Artinya lalu cek kembali agak supaya pasti. Nah, bunyi, berarti ini benar PNP. Rangkaian selanjutnya adalah kita akan mengukur trafo. Fungsi dari trafo itu sendiri adalah penurun voltase. Putar selektor ke arah 50 volt AC karena kita akan mengukur tegangan 12 volt, itu lebih dari 10, lebih dari batas ukur, maka kita akan menggunakan yang 50. Letakkan probe minus di 0 dan positif ke 12. Ya, jarum penunjuk menunjukkan angka 12 lebih ya. Iya, lebih. Nah, cara bacanya karena ini 50 volt, kita menggunakan yang 50. Iya. Bukan yang 10 atau bukan yang 250. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.